Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Purwanegara dan samping saya dan Nama saya Ramdhani Wahidin. kami dari kelompok 9 ingin membawakan materi tentang manajemen dana dari mata kuliah manajemen keuangan dan perbankan. Terima kasih. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi atau individu. Fokus pada optimalisasi penggunaan dana, meminimalkan risiko dan memaksimalkan pengembalian. Pentingnya manajemen dana. 1. Memastikan ketersediaan dana saat dibutuhkan. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan modal. 3. Mengurangi risiko keuangan, likuiditas, kredit atau pasar. Mendukung pengembalian keputusan strategis, mencapai stabilitas dan pertumbuhan finansial jangka panjang. Tujuan manajemen dana. Tujuan utama: 1. Likuiditas, memastikan dana yang cukup tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 2. Profitabilitas, mengoptimalkan pengembalian investasi dan keuntungan. Yang ketiga, soliditas, menjaga kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Yang keempat, keamanan, melindungi aset dari risiko dan kerugian yang tidak perlu. Yang kelima, efisiensi, mengelola dana dengan cara yang paling efektif. Biaya. Prinsip dasar manajemen dana: diversifikasi, menyebar investasi untuk mengurangi risiko, optimalisasi, mencari titik keseimbangan antara risiko dan pengembalian, fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan kondisi pasar, transparansi, pencatatan dan pelaporan yang jelas dan akurat, kepatuhan, mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Sumber-sumber dana antara lain sumber dana internal, laba ditahan, depresiasi, penjualan aset. Sumber dana eksternal, utang, pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang, obligasi, utang dagang, ekuitas, penerbitan saham, IPO atau right issue, modal ventura, pendanaan malaikat atau angel investor. Penggunaan dana investasi aset tanpa kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan investasi aset tetap, tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, pembayaran kewajiban, gaji karyawan, pembayaran utang, pajak, pendanaan ekspansi dan proyek baru. Jenis-jenis manajemen dana: manajemen kas, mengelola aliran kas masuk dan keluar. Tujuan: memastikan likuiditas optimal dan meminimalkan kas mengandung. Teknik: anggaran kas, rekonsiliasi bank, manajemen flow, manajemen piutang, mengelola kredit yang diberikan kepada pelanggan. Tujuan: mempercepat penagihan dan meminimalkan risiko piutang dan tertagih. Teknik: analisis kredit, kebijakan kredit, diskon pembayaran. Manajemen persediaan, mengelola tingkat persediaan barang. Tujuan: memastikan ketersediaan barang atau kelebihan stok. Teknik: just in time. Ekonomi: order, quantity, material requirement, planning. Jenis-jenis manajemen dana: manajemen portofolio investasi, mengelola berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lainnya. Tujuan: memaksimalkan pengembalian berdasarkan tingkat risiko yang diterima. Teknik: diversifikasi, alokasi aset, analisis risiko balik. Manajemen utang, mengelola kewajiban keuangan perusahaan. Tujuan: meminimalkan biaya bunga dan mengelola profil jatuh tempo utang. Teknik: restrukturisasi utang, refinancing, hedging, risiko suku bunga. Proses pengambilan keputusan dalam manajemen dana: analisis situasi,
mengevaluasi kondisi keuangan saat ini, penentuan tujuan, menetapkan sasaran finansial yang jelas, identifikasi pilihan, menjelajahi berbagai strategi pendanaan dan investasi, evaluasi pilihan, menganalisis risiko dan pengembalian dari setiap opsi, pengembangan keputusan, memilih strategi terbaik, implementasi atau melaksanakan keputusan yang telah diambil, monitoring dan evaluasi, yaitu melacak kinerja dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pertama, dalam manajemen dana, volatilitas pasar, fluktuasi harga aset dan nilai tukar, perubahan regulasi, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional, resiko likuiditas, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, resiko kredit, potensi gagal bayar dari pihak ketiga, inflasi, penurunan nilai uang dari waktu ke waktu, persaingan, tuntutan untuk berinvestasi secara bijak dan efisien. Teknologi dalam manajemen dana, sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang mengintegrasikan fungsi keuangan, perangkat program akuntansi, otomatis, pencatatan dalam pelaporan tanpa menganalisis data, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, artificial intelligence dan machine learning, prediksi tren pasar dan manajemen risiko. Black hand, potensi untuk peningkatan transparansi dalam keamanan transaksi. Kesimpulannya, manajemen dana adalah fondasi bagi keberhasilan finansial individu maupun organisasi, membutuhkan pendekatan yang holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek keuangan. Pentingnya perencanaan dan pemantauan dalam penyesuaian yang berkelanjutan dengan manajemen dana yang efektif. Kita dapat mencapai stabilitas pertumbuhan dan ketahanan finansial di masa depan. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan kami. Wabillahi taufiq